Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengetahui suatu kondisi itu apakah eh, dikatakan benar atau salah. Nah, jadi nanti di sini kita akan belajar cara menggunakan fungsi if. Tapi di sini kita akan menggunakan dua cara, yaitu single if dan kemudian multi if. Bedanya apa? Jadi, untuk single if itu nanti akan digunakan untuk mengecek suatu kondisi apakah benar atau salah, tapi hanya dengan satu logika. Jadi nanti hanya akan menggunakan satu kali fungsi if aja. Jadi misalnya, jika A lebih besar dari B, maka sebenarnya apa? Jika salah, hasilnya apa? Seperti itu. Udah cukup sampai di situ aja. Itu kalau single if, jadi satu kali if doang. Nah, untuk multi if itu digunakan untuk mengecek suatu kondisi apakah benar atau salah, tapi dengan lebih dari satu logika. Jadi nanti kita akan menggunakan beberapa kali fungsi if. Nah, untuk menggunakan fungsi if ini, kita perlu mengetahui tanda-tanda pembanding yang akan digunakan. Seperti tadi, jika A lebih besar dari B, gitu misalnya. Nah, ini contoh tanda pembandingnya, itu ada tanda lebih besar, kemudian lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, dan sama dengan. Nah, ini nanti digunakan salah satunya, seperti itu. Nah, kalau misalnya jika A lebih besar dari 90, jadi nanti kondisi itu dikatakan benar jika nilai A itu 91 ke atas. Seperti itu. Kalau misalnya jika A lebih besar sama dengan 90, berarti kondisi itu dikatakan benar jika nilai A itu dari 90 ke atas. Seperti itu. Nah, di sini kita langsung coba saja ya contohnya supaya lebih jelas. Nah, di sini kita sudah punya data nilai ujian para siswa. Nah, di sini ada nama siswanya, kemudian ini nilai setiap mata pelajarannya, kemudian ada total dan kemudian nilai rata-ratanya. Nah, di sini nanti kita akan mencari hasilnya. Di sini nanti kita akan mencari tahu apakah para siswa ini dinyatakan lulus atau tidak dengan melihat nilai rata-ratanya ini, seperti itu. Nah, siswa dikatakan lulus itu jika nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 75. Jadi dari nilai 75 ke atas itu dinyatakan sebagai lulus. Jika nilainya di bawah dari 75 berarti 74 ke bawah itu dinyatakan tidak lulus. Nah, nanti hasil ini kita akan coba cari tahu dengan menggunakan single if. Jadi hanya satu kali if saja. Kita langsung coba saja ya. Seperti biasa, kita menggunakan tanda sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan logika tesnya. Logikanya kan kita akan mencari tahu apakah siswa itu lulus atau tidak dengan cara jika nilai rata-rata, jadi O3, nilai rata-ratanya itu lebih besar sama dengan 75, maka titik koma ini menyesuaikan dari laptop masing-masing, bisa titik koma atau koma ya, maka hasil yang benar adalah lulus. Jika salah, maka jawabannya adalah tidak lulus. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini karena hasil kita itu sebagai huruf atau simbol, misalnya seperti itu, bukan angka, jadi kita harus menambahkan tanda petik 2 di depan dan di akhir. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya angka nih, misalnya angka 1, angka 2, angka 3, kalian langsung masukkan aja angkanya, angka 8 gitu, jadi langsung angkanya saja. Seperti itu. Kebetulan ini karakter huruf seperti itu, jadi kita harus memasukkan tanda petik 2 ya di awal dan di akhir. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini dapat diketahui bahwa si Santi, Santo, Sinta, Joko, Banu,
itu dinyatakan lulus. Kemudian Susi tidak lulus karena kan nilainya 71 rata-ratanya. 71 kan lebih kecil dari 75 ya, jadi dinyatakan tidak lulus. Ini di sini ada 6 siswa yang tidak lulus karena rata-ratanya di bawah 75. Oke, di sini udah jelas ya. Nah, di sini nanti setelah ini kita akan coba mencari grade-nya. Grade-nya dia itu apakah masuk ke kategori A, B, C, D, atau E dengan kondisi seperti ini. Seorang siswa itu mendapatkan grade A jika rata-rata nilainya itu antara 90 sampai 100. Mendapatkan nilai B jika rata-ratanya 70 sampai 89. Seperti itu. Kita langsung coba saja. Seperti biasa, menggunakan sama dengan, kemudian if, buka kurung. Nah, logika tesnya sama. Kita pertama mencari nilai untuk grade A dulu ya. Berarti kan logikanya adalah jika rata-rata nilai itu lebih besar sama dengan 90, maka hasilnya adalah A. Nah, di sini kalau misalnya mau menggunakan tanda lebih besar itu juga bisa. Cuma kalau misalnya lebih besar, berarti angka yang dimasukkan adalah 89. Sudah itu. Berarti yang dihitung kan 90 ke atas. Nah, di sini tapi saya akan menggunakan tanda lebih besar sama dengan, jadi yang saya masukkan adalah 90. Jika rata-rata lebih besar sama dengan 90, maka hasilnya adalah A. Jika salah, kita harus mencari tahu lagi nih, apakah masuk ke grade B, C, D, atau E. Nah, kemudian kita masukkan if lagi, kemudian buka kurung, kemudian jika rata-rata lebih besar sama dengan untuk nilai B kan antara 70 sampai 89, berarti jika rata-rata lebih besar sama dengan 70, maka hasil yang benar adalah B. Jika salah, nah kita harus mencari tahu lagi kemungkinan yang ada. Apakah masuk ke D, ke C, atau E. Nah, berarti kita memasukkan lagi fungsi if. If, buka kurung, jika rata-rata tadi kan ada di O3 ya, lebih besar sama dengan, nah, untuk nilai C kan antara 60 sampai 69, berarti jika rata-rata lebih besar sama dengan 60, maka hasil yang benar adalah C. Jika salah, kita harus memasukkan fungsi lagi, karena masih ada kemungkinan D atau E. If lagi, kemudian buka kurung, O3, jika lebih besar sama dengan 40, untuk nilai D kan antara 40 sampai 59, dan jika O3 itu lebih besar sama dengan 40, maka hasil yang benar adalah D. Nah, karena sisa terakhir itu kemungkinannya hanya E, jadi kita tinggal memasukkan hasil E, seperti itu. Jika nilainya ini tidak masuk ke kriteria A, B, C, atau D kan berarti masuknya ke E, seperti itu. Kita tinggal tutup kurung. Di sini kan tutup kurungnya sampai sekian. Tandanya itu kan di sini ada warna-warna ya. Untuk warna ini kan agak merah. Ini untuk menutup logika untuk mencari nilai D. Kemudian ungu ini untuk mencari untuk menutup logika untuk fungsi untuk mencari C. Kemudian di sini hijau berarti untuk menutup ini. Kemudian hitam ini untuk menutup yang di awal. Oke, kita enter saja. Nah, di sini sudah kelihatan ya hasilnya. Jadi di sini sebagian besar siswa itu mendapatkan grade B antara nilai 70 sampai 89. Seperti itu. Nah, di sini ada satu nih yang masuk ke kriteria masuk ke grade A karena dia rata-ratanya kan 91, jadi masuknya ke A, benar ya. Kemudian ada yang masuk ke D karena rata-ratanya 49. Oke, benar. Kemudian ini masuk ke C karena rata-ratanya 61.
Kemudian ini ada yang dia lagi ratanya 43, dimasuk benar, kemudian ada yang nilainya E, karena ratanya 37. Oke. Di sini udah benar semua ya kelihatannya. Jadi rumusnya udah benar berarti. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika masih ada yang belum jelas, silakan langsung ditanyakan saja. Jika ada masukan ingin membahas apa, boleh disampaikan. Nanti kita coba bahas bersama-sama. Oke, terima kasih teman-teman.